Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Ar-Ridha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita sama-sama duduk berkumpul di tempat yang mulia, di dalam suasana-suasana yang mulia, yakni di rumah Allah dalam suasana majelis ilmu agama. Dan di antara perkara-perkara yang dapat mendatangkan kebaikan yang lebih bagi kita, yang sebenarnya kalau kita mungkin masuk waktu sholat, kita ke masjid atau berwudu di masjid, kemudian kita sholat berjamaah, maka kita juga mendapatkan pahala. Kan tetapi ada perkara-perkara daripada adab, yang mana dengan adab ini ketika kita beradab dengan Allah, kita akan mendapatkan pahala yang maksimal atau pahala yang lebih. Mungkin dari rumah kita berwudu dengan sempurna, kita memakai pakaian yang pantas untuk dibawa ke masjid. Mungkin kita pakai harum-haruman, mungkin kita datang ke masjid, kemudian kita melakukan sholat berjamaah, maka ini akan mendapatkan pahala-pahala tambahan yang lebih bagi kita ketika kita melakukannya. Karena apa yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, bahwasanya ketika seorang berwudu daripada rumahnya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkah yang dia langkahkan itu akan menghapuskan dosa, akan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya bahwa ada perkara-perkara yang mungkin kita mendapatkan pahala tambahan daripada apa yang kita lakukan ketika kita melakukan adab-adab tersebut. Begitu juga ketika kita mungkin sholat malam, kalau kita bangun mungkin jam 2, karena kalau kita bangun lagi jangan atau guring pulang, sembahyang tahajud saja sudah. Setelah itu mohon maaf, mungkin dia buang air kecil, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat mungkin semampu dia sholat, yang jelas mungkin bisa 2 rakaat, mungkin 4 rakaat, atau paling banyak dia 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat, maka dia mendapatkan pahala daripada sholat tahajudnya. Kan tetapi kalau dia beradab sedikit, setelah dia bangun mungkin dia mandi, dia menunaikan hajatnya di WC, kemudian setelah itu dia memakai harum-haruman mungkin sebelum sholat, atau kalau mata mengantuk mengopi dulu, jadi supaya ada kuap-kuap sembahyang tahajud mungkin, maka dia akan beda dengan yang tadi bangun langsung sholat, mungkin dia mungkin pakai pakaian seadanya. Maka beda ketika kita melakukan adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mungkin ada orang ke masjid waktu subuh misalnya, bangun waktu qomat tahajud, buka-buka ke masjid, memakai baju timpang sebelah, berwudu di masjid, dia sholat berjamaah, dapat pahala juga, Pak. Akan tetapi kalau kita lebih mengutamakan adab ketika kita datang ke masjid, yang seperti yang ulun jelaskan tadi, dia sudah bersiap-siap ketika waktu azan subuh, dia sudah sebelum azan sudah bangun, atau mungkin dia sebelum jam 4 dia sudah bangun untuk melakukan sholat tahajud, atau dia membaca Quran, atau dia beristighfar, wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur itu dia beristighfar, minta ampun pada Allah. Kemudian setelah masuk azan subuh dia mungkin sholat sunat qabliyah subuh. Kemudian ketika selesai sholat sunat qabliyah, dia pun datang pergi ke masjid dan dia sholat tahiyatul masjid. Kemudian dia sholat berjamaah bersama imam, maka ini akan mendapatkan pahala tambahan, yang karena sebab dia melakukan adab-adab yang diajarkan Rasulullah SAW, bagaimana dia beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara sekalian, ulun ingin menyambung apa yang ulun jelaskan tentang perkara-perkara, yakni al-ilmu qabla al-qaul wal amal, yakni ilmu dulu sebelum berkata dan beramal, atau yang biasa kita sebutkan
yakni syarat-syarat diterimanya daripada sebuah amalan. Kita sudah sampai berbicara tentang apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ulun nyaman di sini Pak berbicara, melihat di video rekaman di Masjid Arido aja. Oh sampai hingga sini julun bapander sudah. Di YouTube Arido. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sebagian para ulama terdahulu seperti yang beliau jelaskan dalam Ilmu Usul wal Bidah halaman 61, kata beliau bahwa sebelum kita melakukan sebuah amalan, maka kita harus mengetahui dulu 5 dan wa kaifah. Dan sampai di sini kita menjelaskan, yakni tidak ada suatu amalan pun meskipun kecil melainkan ataupun besar melainkan dipaparkan kepadanya 2 pertanyaan. 5 untuk apa? Dan wa kaifa, bagaimana? Maksudnya untuk apa kamu melakukan dan bagaimana kamu melakukannya? Pertanyaan pertama itu adalah niat daripada amal tersebut. Apakah niat itu untuk Allah ataukah bukan? Jika untuk Allah berarti syarat pertama telah terpenuhi. Jika tidak, maka syarat pertama tidak terpenuhi. Kemudian wa kaifa, bagaimana? Maksudnya bagaimana kamu melakukannya, yakni bagaimana tata cara engkau melakukannya. Jika sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka syarat kedua terpenuhi. Jika tidak, maka tidak terpenuhi. Jadi 2 hal ini yang kita harus perhatikan ketika kita melakukan sebuah amalan, maka kita harus melihat niat kita dulu. Jadi niat daripada amalan tersebut apakah untuk Allah kah atau tidak. Kemudian bagaimana amalan itu, apakah bersesuaian dengan petunjuk yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Kedua syarat itu disebutkan oleh para ulama dibangun di atas dalil-dalil. Jadi maksudnya ketika kita melakukan sebuah amalan, jangan ujar-ujaran amalan itu. Artinya betul-betul amalan itu dibangun di atas dalil. Dalil apa pondasinya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu yang diajarkan kepada kita dalam syariat itu. Karena apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu perkara yang baru di dalam agama yang tidak ada asalnya daripada kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini harus kita perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian, karena terkadang di masyarakat kita banyak melihat suatu amalan-amalan yang ternyata terkadang amalan tersebut tidak dibangun di atas dalil-dalil. Maksudnya dia melakukan amalan itu karena memang orang banyak melakukannya. Nah ini terkadang di masyarakat itu salah kaprah itu di situ kan. Karena banyak orang menggawi, pada mungkin orang ini membunguli semua, mungkin seperti itu kan. Nah, sehingga diaminkan oleh orang sekampungan ini bujur. Nah ini Bapak Ibu saudara sekalian, ini masalah ya. Terkadang mohon maaf Bapak Ibu saudara sekalian, ada perayaan-perayaan yang ada di kuburan itu kan. Padahal itu semua tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. La taj'alu buyutakum maqabir, kata Nabi SAW. Jangan kau jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Artinya kebiasaan memang di kuburan itu sunyi Pak. Tidak ada acara-acara di kuburan Pak. Namun inilah terkadang salah kaprahnya di situ Pak. Buat acara-acara di kuburan. Bahkan di YouTube itu Pak, kada alang-alang lagi ulun melihat dangdutan pengantenan di kuburan. Gawat juga. Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Allah berfirman, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka itu berbuat sebaik-baiknya. Nah, ini yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ini, bahwa orang yang paling merugi perbuatannya adalah orang yang sia-sia perbuatannya di dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat baik. Ini terkadang seperti itulah. Makanya syaitan itu memandang baik itu keburukan. Jadi syaitan berusaha agar kita itu memandang baik itu keburukan. Sehingga ketika ada kebaikan, maka kebaikan itu dirubah imitnya oleh syaitan menjadi sebuah keburukan. Jadi ini yang mungkin ada orang mengajak perkara-perkara kebaikan harus bawaan kan kayak palimnya kan. Nah, ini syaitan itu memandang buruk itu kebaikan. Jadi imit-imit daripada syaitan itu digoda oleh syaitan bahwa kebaikan itu dipandang buruk oleh kita karena sebab di apa yang dibisikkan oleh syaitan. Karena banyak madu itu diberikan merek racun, racun diberikan merek madu, mungkin bahasanya seperti itu. Nah, ini terkadang di masyarakat seperti itu. Maka tidak ada ibadah yang lebih bagus daripada ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Tidak ada petunjuk yang paling baik daripada petunjuk yang diajarkan Rasulullah SAW dan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, ada Arabiyun, Arab Badui enggak? Arab Badui. Bismillah. Yang kehidupannya itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kehidupannya itu di padang pasir dan kebiasaannya itu berternak kambing dan berternak unta. Maka dia datang dari tempat yang jauh, dia menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad," dia tidak menyambat ya Rasulullah karena memang pemahaman agamanya yang minim dan kepolosan dia di dalam berbicara. Padahal tidak ada sahabat pun yang berani menyebut nama Nabi SAW. Karena memang Allah mengajarkan di dalam surah Al-Hujurat itu, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara lebih tinggi daripada suara Nabi. Sahabat tidak berani memanggil Nabi SAW ataupun berbicara dengan suara yang nyaring kepada Rasulullah SAW. Tapi Arabiyun ini dia datang kepada Rasulullah SAW, dia datang dari tempat yang jauh, Pak. Meskipun minim pemahaman agama, tapi dia tidak mau mengamalkan sebuah amalan kecuali diajarkan Rasulullah SAW kepadanya. Makanya dalam keseharian kita yang mungkin penyebab di mana kita amalan kita itu tidak sesuai dengan petunjuk yang diajarkan dalam syariat, karena kita tidak mau bertakun, ataupun juga bertakun kalau lawan orang yang salah ditakuni. Jadi terkadang seperti itu kan. Tapi bayangkan Arabiyun ini meskipun minim pemahaman agamanya, dia datang kepada Rasulullah SAW, bahkan dengan suara yang nyaring, dia mengatakan, "Ya Muhammad, betulkah utusanmu mengatakan bahwa yang menciptakan langit itu Allah, yang menciptakan bumi itu Allah, yang menegakkan gunung-gunung itu Allah?" Kata Rasulullah SAW, "Iya." Dan utusanmu menyuruh kami untuk sholat 5 waktu. Dia mengatakan, kata Nabi SAW, "Iya." Adakah tambahan? Tidak ada. Tidak ada, kata Rasulullah SAW, kecuali yang sunat-sunat. Utusanmu menyuruh kami untuk mengeluarkan zakat. Adakah tambahan? Tidak ada, kata Nabi SAW, kecuali yang sunat-sunat, zakat yang sunat. Utusanmu menyuruh kami untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Adakah tambahan? Tidak ada, kata Rasulullah SAW, kecuali yang sunat-sunat, puasa sunat. Dan utusanmu menyuruh kami untuk melakukan haji man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk melakukannya. Adakah tambahan? Kata Nabi SAW, tidak, kecuali yang sunat-sunat. Jadi wajib haji itu, mampu untuk mengerjakan haji, itu wajibnya itu sekali aja. Selebihnya itu adalah sunnah. Kemudian Arabiyun ini mengatakan, "Saya tidak akan menambah apa yang kau katakan, saya tidak akan mengurang-urang." Artinya pas-pasan saja. Kemudian dia pulang.
Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin kalau perkataannya itu benar, maka dia akan masuk surga, kata Rasul. Nah, ini menandakan bahwa indahnya daripada syariat agama. Dia datang dari jauh, minim pemahaman agama, dan kepolosan dia dalam berbicara kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW memaklumi. Dan bahkan dalam riwayat, kalau Arabiyun itu datang, para sahabat itu ngumpul, Pak. Karena para sahabat tidak berani untuk sering bertanya kepada Nabi SAW, karena kecintaannya kepada Rasul, dan karena memang kewibawaan Nabi SAW. Dan dalam riwayat, sahabat itu tidak berani memandang lama wajah Rasul SAW. Sehingga ketika datang Arabiyun, maka dia senantiasa mengumpul untuk mengetahui apa yang Nabi ajarkan kepada Arabiyun itu. Nah, ini dijelaskan bahwa bagaimana juga semangat para sahabat di dalam menuntut ilmu agama. Dan terkadang para sahabat itu memberikan hadiah kepada Arabiyun ini agar dia mau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang bekamih di Masjid Nabawi, Arabiyun juga. Akan tetapi Rasulullah SAW banyak memberikan kemakluman kepadanya. Bahkan pernah juga kata sahabat Arabiyun itu datang dengan mengatakan, "Ya Muhammad, mata sa'ah." Kapan hari kiamat wahai Muhammad? Nabi melihat, oh ternyata baru takun ini Arabiyun. Nabi memaklumi. Kata Nabi SAW, kalau kiamat itu datang, ma'adatul, apa yang kau persiapkan? Maka dia mengatakan, saya tidak menyiapkan banyak daripada salat saya, puasa saya, daripada ibadah-ibadah saya, walakin ahabbullahi wa rasuluh. Akan tetapi saya mencintai Allah dan mencintai daripada Rasulnya. Maka kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, ini menandakan bahwa meskipun minim pemahaman agamanya, namun dia banyak bertanya kepada Nabi SAW. Dan juga Bapak Ibu saudara sekalian, kalau bukan karena rahmat Allah, maka kita tidak bisa mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang kita lakukan ini, Pak, termasuk duduknya kita di majelis ilmu, termasuk kita dimudahkan untuk salat maghrib berjamaah. Ini tidak lain dan tidak bukan karena petunjuk dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita. Bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang masuk surga itu karena amalnya. Kemudian kata sahabat, wala anta ya Rasul. Iya, meskipun saya, kata Nabi SAW, akan tetapi Allah telah merahmati saya. Maksud daripada hadis ini bahwasanya bukan berarti kita kada boleh beramal kada. Maka itu kan usaha beramal aja. Kan masuk surga kada pakai amal juga. Maksudnya amal itu akan mengantarkan kita ke surga. Akan tetapi ketahuilah Bapak Ibu saudara sekalian, amal yang kita lakukan untuk harga surga, membeli harga surga, itu terlalu murah, Pak. Dengan ibadah yang kita lakukan itu untuk membeli surganya Allah, itu terlalu murah, Pak. Surga itu mahal, Pak. Sementara ibadah yang kita lakukan ini sangat sedikit, Pak, sangat minim sekali. Makanya kata Rasulullah SAW, kita itu masuk surga itu karena rahmat Allah. Kalau tidak karena rahmat Allah, dengan amal kita tidak bisa menjangkau untuk membeli surganya Allah, Pak. Dengan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa di dalam surga, yang kekal kita di dalam surga, Pak. Jadi ini yang dimaksud bahwa apa yang kita lakukan daripada ibadah kita itu semuanya karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena petunjuk Allah, karena Allah yang memudahkan kita untuk beribadah. Bukan kehebatan kita. Bukan karena kepiawaian kita di dalam ibadah. Sehingga apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, wallahi laulallahi mahtadaina. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa mendapatkan hidayah atau petunjuk. Wala tasaddaqna wala shallaina. Dan kita tidak bisa bersedekah dan tidak bisa sholat. Jadi kalau tidak karena bukan petunjuk kemudahan yang Allah mudahkan kepada kita kata Nabi SAW tidak bisa bersedekah, tidak bisa sholat. Akan tetapi Allah yang memberikan kemudahan kepada kita. Makanya Rasulullah SAW
pernah mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, kata Nabi SAW, ya Mu'ad, wallahi ana uhibbuka ya Mu'ad, sesungguhnya aku mencintai wahai Mu'ad, mencintaimu wahai Mu'ad, idza dubri kulli salatin maktubah, apabila selesai daripada salat fardu, maka jangan lupa wahai Mu'ad berdoa kepada Allah, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu. Jadi bahasanya, bantu aku wahai Allah, tolong aku wahai Allah, mudahkan saya wahai Allah. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan daripada ibadah itu, semuanya itu karena pertolongan Allah, kemudahan Allah, karena bantuan Allah, bukan kekuatan kita, Pak, bukan kehebatan kita. Makanya ketika beribadah itu jangan merasa hebat, Pak. Jangan merasa lebih daripada orang lain. Kalau kita merasa ketika kita beribadah itu melihat orang lain itu lebih rendah daripada kita, maka ibadah kita itu gagal. Karena apa yang kita lakukan itu semata-mata daripada kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Allahumma anna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, mensyukuri daripada nikmatmu, dan khusyukan daripada ibadahku wahai Allah. Jadi kita tenang duduk dalam suasana-suasana majelis ilmu ini semata-mata daripada karunia Allah. Kita bisa duduk di majelis ilmu seperti ini karena kasih sayang Allah. Jadi ini Bapak Ibu saudara sekalian yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi laulallahu mahtadaina. Kalau bukan karena Allah kita tidak bisa mendapatkan petunjuk. Wala tasaddaqna wala shallaina. Kita tidak bisa bersedekah dan kita tidak bisa salat. Dan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir juz 6 halaman 323, Abu Hurairah menceritakan, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya pada suatu hari kami berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melewati daripada beberapa orang sahabat. Jadi kata Abu Hurairah, kami pernah berjalan bersama Rasulullah SAW. Abu Hurairah ini masuk Islam itu sekitar 3 tahun atau 4 tahun sebelum meninggalnya Nabi SAW. Akan tetapi Abu Hurairah ini orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Kalau tidak salah nama beliau aslinya itu Abdurrahman bin Sakhar. Jadi Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis Nabi SAW 5.000 lebih, Pak. Jadi 5.000 lebih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah itu baru masuk Islam sekitar 3 atau 4 tahun sebelum meninggalnya Rasulullah SAW. Akan tetapi kata Abu Hurairah, di mana tangan Nabi SAW, di situ ada tangan saya. Kecuali kalau Nabi SAW beliau masuk ke rumah beliau, maka saya menunggu di pintu luar daripada rumah beliau. Maksudnya apa? Abu Hurairah ini senantiasa bersama Rasulullah SAW, menimba ilmu bersama Nabi SAW. Dan bahkan mohon maaf pernah terjadi kata Abu Hurairah, saya sudah beberapa hari tidak makan, sampai ketika saya sholat saya sampai pingsan daripada sholat saya. Orang-orang mengatakan saya ini mohon maaf penyakit apa itu Pak? Penyakit ayan seperti itu. Saya jatuh kata Abu Hurairah. Orang-orang menyangka seperti itu. Padahal saya sudah beberapa hari tidak makan. Maksudnya bahwasanya bukan Abu Hurairah tidak mau bekerja, tidak. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam merasakan bagaimana kebersamaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat mengambil faedah, mengambil manfaat ketika bersamanya Abu Hurairah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita banyak tahu Pak, berkat perjuangan daripada para sahabat. Perjuangan sahabat itu menahan lapar ketika dia bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, menimba ilmu bersama Nabi SAW. Kita banyak merasakan ketika kita membacakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka setiap hadis yang kita bacakan daripada Abu Hurairah, maka pahalanya itu mengalir kepada Abu Hurairah berkat kesabaran Abu Hurairah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menimba ilmu bersama Rasul SAW. Pernah suatu ketika Abu Hurairah itu mengeluhkan hafalannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW memegang dada daripada Abu Hurairah dan mendoakan Abu Hurairah agar dimudahkan di dalam menghafal daripada hafalannya.
Sehingga betul Abu Hurairah banyak menjadi penghafal hadis nomor 1 terbanyak daripada para sahabat. Jadi 5.000 lebih hadis yang dihafal oleh Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah menceritakan ketika kami melewati bersama Nabi SAW, berjalan bersama Nabi SAW melewati para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan, sungguh kata Nabi SAW, di tengah-tengah kalian ini ada seorang laki-laki yang giginya di dalam neraka itu lebih besar daripada gunung Uhud. Gunung Uhud itu lebarnya 7 kilo, Pak. Tingginya sekitar 2 kilo, Pak. Jadi bisa dibayangkan Allah besarkan daripada badannya di neraka itu supaya dia merasakan liyazuqul azab, agar dia merasakan beratnya daripada azab itu. La yamutu fiha wa la yahya. Kada hidup, kada mati, Pak. Disambat hidup, kada hidup, disambat mati, kada mati. Senantiasa di dalam penyiksaan dan penyiksaan, Pak. Jadi itu keadaan daripada penghuni neraka. Dan Rasulullah SAW mengatakan, di tengah-tengah kalian ada seorang lelaki yang giginya di dalam neraka itu lebih besar daripada gunung Uhud, kata Nabi SAW. Ini adalah berita daripada Nabi SAW bahwa salah seorang dari mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Maka kata Abu Hurairah, berjalannya waktu satu demi satu, para sahabat yang hadir pada saat itu Nabi SAW mengatakan, itu satu persatu sahabat itu wafat di atas kebaikan dan di atas iman dan di atas Islam. Dan yang tersisa, kata Abu Hurairah, saya dan seorang laki-laki daripada Bani Hanifah, yakni Ar-Rijal bin Anfawah. Jadi seorang laki-laki daripada Bani Hanifah. Dia termasuk orang yang datang bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan Bani Hanifah. Jumlahnya 13 orang dan seluruhnya masuk Islam, kata Abu Hurairah. Setelah itu Ar-Rijal bin Anfawah terus menerus bersama Nabi SAW. Dia juga menimba ilmu darinya, menghafal Al-Quran dan hukum-hukum dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Jadi luar biasa ini Ar-Rijal bin Anfawah ini. Dan bahkan berkata Rafi bin Khadis, terdapat pada Ar-Rijal itu kehusuan, ketekunan dalam membaca Al-Quran dan kebaikan yang menakjubkan. Jadi bukan orang sembarangan juga ini. Karena yang tersisa ini berdua aja lagi, kata Abu Hurairah. Jangan-jangan Abu Hurairah ini yang dikatakan Rasulullah SAW. Karena kata Abu Hurairah, Ar-Rijal bin Anfawah ini adalah orang soleh. Dia adalah seorang yang hafiz Quran. Dia adalah orang yang banyak tahu hukum-hukum dalam agama. Dan dia orang yang banyak bersungguh-sungguh dalam beribadah. Mungkin dia sholat malamnya, kemudian dia sering puasa sunat, dan mungkin dia melakukan kebaikan-kebaikan, bersedekah dan lain sebagainya. Jangan-jangan Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, jangan-jangan saya ini. Bahaya juga, kata Abu Hurairah. Ini para sahabat itu, Bapak Ibu saudara sekalian, seperti yang ulun jelaskan pada waktu terdahulu. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang perkara-perkara orang munafik itu, maka dia mengatakan jangan-jangan saya yang munafik. Kalau kita mungkin berbicara munafik, munafik itu adalah orang, kada aku bang mungkin. Ini mungkin image pikiran kita. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, kalau ada pengumuman, kata Umar bin Khattab, seluruh penghuni surga akan masuk surga kecuali seikung aja. Maka aku gair, kata Umar bin Khattab, aku khawatir kalau seikung itu aku, kata Umar bin Khattab. Nah itu para sahabat, Pak. Nah begitu juga apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Jangan-jangan Abu Hurairah ini, karena Ar-Rijal bin Anfawah ini adalah seorang penghafal Quran, mengetahui hukum-hukum agama dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Bahkan para sahabat banyak memujinya tentang Ar-Rijal itu, kehusuannya, ketekunannya dalam baca Al-Quran dan kebaikan yang menakjubkan. Maka berkata berkata Abdullah bin Umar, anak daripada Umar bin Khattab, tentang Ar-Rijal bin Anfawah ini, dia termasuk orang yang paling utama yang datang kepada kami. Dia seorang hafiz Quran, rajin sholat malam dan kuat dalam berpuasa. Ini yang memberi komen-komen ini, Pak, adalah para sahabat yang utama seperti Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar juga adalah banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penghafal hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abdullah bin Umar ini, beliau itu sangat mencintai sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Pernah dalam suatu perjalanan haji bersama rombongan, Abdullah bin Umar ini menghentikan rombongan
Kemudian Abdullah bin Umar itu berjalan jauh di tengah padang pasir, Pak. Kemudian setelah itu dia kembali. Sehingga orang-orang mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, kenapa engkau memberhentikan kami di sini? Hanya perkara-perkara engkau jalan-jalan di padang pasir itu, mungkin ada terlindung sedikit bukit, engkau berhenti di sana sebentar, kemudian engkau kembali lagi kepada kami. Kata Abdullah bin Umar, ketahuilah, saya dulu ketika berhaji bersama Nabi SAW, Nabi SAW berhenti di sini. Kemudian Nabi berjalan agak jauh sampai mungkin terlindung daripada sedikit bukit atau pepohonan. Maka Nabi SAW buang air kecil di situ. Maka kata Abdullah bin Umar, aku buang air kecil juga di situ. Padahal mungkin ada anak bekamih juga. Cuma karena Rasulullah SAW buang air kecil, saya buang air kecil, kata Abdullah bin Umar. Nah, ini kecintaan Abdullah bin Umar kepada perkara-perkara sunnah yang meskipun mungkin itu hal-hal yang yang remeh aja, biasa-biasa aja, dan itu menyangkut keseharian Nabi SAW. Artinya kalau Nabi urusan buang air kecil, maka kalau kita memang kada buang air kecil, ya tidak mengapa kita kada buang air kecil. Tapi inilah sampai seperti demikian itu Abdullah bin Umar mengikuti contoh Rasulullah SAW. Ini menandakan kecintaan beliau kepada Nabi SAW. Dan Abdullah bin Umar ini memberikan komen kepada Ar-Rijal bin Anfawah, Pak. Kata Abdullah bin Umar, dia termasuk orang yang paling utama datang kepada kami. Dia ada seorang yang soleh, hafiz Quran, rajin sholat malam dan kuat dalam berpuasa. Sehingga ini menimbulkan hal-hal yang menggelisahkan lagi kepada Abu Hurairah dengan komen-komen sahabat seperti itu, Pak. Sehingga berita daripada Nabi SAW itu masih terngiang-ngiang dan melekat di ingatan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tiap kali dia melihat Ar-Rijal bin Anfawah dan ketekunannya dalam beribadah serta kejuhutannya, Abu Hurairah menyangka dirinya yang akan binasa. Dan dialah yang dimaksudkan hadis Nabi SAW, maka dia merasa khawatir dan takut. Padahal Abu Hurairah itu, Pak, malamnya Abu Hurairah itu di rumahnya itu dibagi 3, Pak. Sepertiga mungkin dari awal malam sampai jam 10 malam itu yang sholat malam itu pembantu Abu Hurairah, Pak. Kemudian dari jam 10 malam sampai jam 2 malam itu istri Abu Hurairah yang beribadah, kada berguringan. Kemudian dari jam 2 sampai subuh Abu Hurairah bangun malam, Pak. Jadi bayangkan, luar biasa Abu Hurairah ini di rumahnya sendiri. Abu Hurairah membagi waktu malamnya itu 3 bagian kepada orang yang berada di dalam rumahnya. Dan ini membuat khawatir daripada Abu Hurairah bahwasanya ketika melihat Ar-Rijal bin Anfawah dalam ketekunannya dalam ibadah dan kejuhutannya, Abu Hurairah menyangka dirinya akan binasa apa yang dikatakan Nabi SAW. Ketika muncul Musailamatul Kadzab, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia di negeri Yamamah, yakni di perkampungan daripada Ar-Rijal bin Anfawah, dan Musailamatul Kadzab itu mengaku seorang nabi dan banyak pengikutnya, maka Abu Bakar Siddiq mengutus daripada Ar-Rijal bin Anfawah karena memang orang kampung situ, jadi lebih tahu seluk-beluk di kampung itu. Karena ia berasal daripada sana untuk menyeru mereka itu kembali kepada Allah dan mengokohkan mereka di atas Islam. Maka ketika Ar-Rijal bin Anfawah itu sampai di Yamamah di kampungnya, maka dia menemui Musailamatul Kadzab. Kemudian Musailamatul Kadzab memuliakannya dan menawarkannya harta dan emas, dan juga menawarkannya setengah kerajaan bila dia menjumpai manusia, dan mengatakan bahwa dia telah mendengar Nabi SAW mengatakan bahwa Musailamatul Kadzab itu, Musailamah adalah serikat dalam kenabian. Maksudnya Musailamah itu nabi juga. Seperti itu, Pak. Jadi diiming-imingkannya Ar-Rijal bin Anfawah ini dengan harta-harta dunia. Diiming-imingkannya dengan harta dan emas. Maka ketika Ar-Rijal melihat ada kenikmatan yang diberikan oleh Musailamatul Kadzab, yang dulunya dia seorang miskin, seorang yang lemah, sehingga dia melupakan keimanannya, melupakan puasanya dan melupakan kejuhutannya, akhirnya dia pun keluar daripada orang-orang yang mengenalinya sebagai seorang sahabat Nabi SAW. Dan Ar-Rijal bin Anfawah mengatakan, dia bersaksi bahwasanya dia telah mendengar Nabi SAW mengatakan sesungguhnya dia Musailamatul Kadzab atau Musailamah itu adalah serikat daripada Nabi. Artinya Musailamah itu Nabi juga. Maka ketika Ar-Rijal bin Anfawah mengatakan seperti itu dan orang mengenal dia adalah sahabat Nabi SAW,
maka orang banyak mengikuti daripada Musailamatul Kadzdzab. Jadi makin banyak pengikut daripada Musailamatul Kadzdzab. Dalam riwayat itu 40.000 pasukan daripada Musailamatul Kadzdzab, Pak. Jadi banyak sekali. Dengan fitnahnya Ar-Rijal itu lebih besar daripada fitnahnya Musailamah. Karena orang banyak mengikuti Musailamah karena perkataan daripada Ar-Rijal bin Anfawah itu, bahwa dia mengatakan bahwasanya Musailamah itu nabi juga, sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad. Padahal Rasul tidak mengatakan seperti itu. Jadi man ahdasa fi amrina hadza ma laysa lahu minni fa huwa raddun. Barang siapa barang siapa yang mengatakan sesuatu yang bukan daripada kami, maka perkara itu tertolak. Bahkan kata Nabi SAW dalam riwayat itu, barang siapa yang mengatakan sesuatu yang bukan daripada kami dan dia mengetahui itu, maka bersiap-siap, kata Nabi SAW, tempatnya itu adalah di dalam neraka. Dan ini yang dikatakan oleh Ar-Rijal bin Anfawah bahwasanya Musailamatul Kadzdzab itu nabi juga, sebagaimana Nabi SAW mengatakan seperti itu. Jadi dia terbuai dengan iming-iming harta dan emas. Maka kemudian dia mengikuti daripada Musailamatul Kadzdzab, jadi pengikut Musailamatul Kadzdzab. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu menyiapkan pasukan untuk memerangi Musailamah. Namun mereka kalah daripada di awal peperangan. Maka Abu Bakar mengirim pasukan dan menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima perang pada saat itu. Khalid bin Walid ini panglima yang tidak pernah terkalahkan, baik sebelum Islam maupun sesudah Islam. Di perang Uhud itu kaum muslimin mengalami kekalahan itu karena sebab daripada Khalid bin Walid yang menguasai bukit pemanah itu. Dan setelah masuk Islam, Khalid bin Walid ketika menjadi panglima perang tidak pernah terkalahkan. Maka seperti itu juga Abu Bakar mengangkat Khalid bin Walid sebagai pasukan atau panglima perang. Kemudian terjadilah peperangan yang sangat sengit dan sangat dahsyat, dan Musailamatul Kadzdzab itu terbunuh di tangan Wahsy. Wahsy itu orang yang membunuh Hamzah dengan lembingnya, Pak, paman Nabi SAW itu di perang Uhud. Karena dijanjikan oleh Hindun akan dibebaskan daripada perbudakan. Jadi Wahsy, jadi Musailamah terbunuh oleh Wahsy. Ketika Wahsy itu membunuh Musailamah, Wahsy itu berteriak, Allahu Akbar, sesungguhnya saya telah membunuh orang yang pernah dicintai Nabi SAW dengan lembing ini, yakni Hamzah, dan pada hari ini saya telah membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi SAW adalah Musailamatul Kadzdzab. Jadi seperti itu kata Wahsy. Dan juga terbunuhnya pula Ar-Rijal bin Anfawah bersama pengikut Musailamatul Kadzdzab, maka dia pun mati dalam keadaan tercela, kehinaan, dan dalam kekuburan. Ketika Abu Hurairah mengetahui kabar tersebut, Ar-Rijal itu pengikut daripada Musailamatul Kadzdzab, maka Abu Hurairah itu sujud syukur kepada Allah. Dia telah mengetahui itu dan dia mengatakan sadaqallahi wa sadaqa rasul. Benar apa yang dikatakan Allah dan benar apa yang dikatakan Nabi SAW. Jadi perkataan Nabi SAW itu tidak bohong. Kata Nabi SAW, nanti di antara kalian ada yang giginya sebesar gunung Uhud, ternyata Ar-Rijal bin Anfawah. Maka kalau kita cermati Bapak Ibu saudara sekalian, Ar-Rijal bin Anfawah itu hidup bersama Nabi, tekun beribadah, membaca Quran, lagi juhud. Akan tetapi hidupnya itu berakhir dengan keburukan, kesesatan, dan mati di atas daripada kekufuran. Sedangkan Wahsy tadi yang membunuh Hamzah, paman Nabi SAW, mendapatkan hidayah, hidup terakhirnya dalam kebaikan, menjadi salah seorang mujahid yang terbaik. Maka pelajaran daripada apa yang kita jelaskan, jangan kita tertipu dengan ibadah, dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan sedekah kita. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, agar mengakhirkan daripada kehidupan kita itu dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, janganlah kita mencemoohkan seorang pun dengan dosanya. Berdoalah agar Allah menjadikan dia bertaubat. Jangan kita mencibir saudara kita sama muslim karena dosanya, sehingga Allah menyadarkannya, sedangkan dosa itu akan menimpa kita. Dan kita tidak tahu apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz tentang nasib kita. Yang menjadi barometer ukuran dalam kehidupan itu, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan di akhirnya. Maka kita berharap akhir daripada kehidupan kita itu adalah akhir yang baik. Ini saja Bapak Ibu saudara sekalian. Insyaallah akan kita sambung kembali tentang
syarat diterimanya sebuah amal itu kita akan berbicara nanti insyaallah wa kaifa, dan bagaimana amal yang kita lakukan, bagaimana bersesuaian dengan petunjuk yang diajarkan Nabi SAW kah atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.